Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngaji lagi ya lewat pesantren Zoom meeting. Kami dari majelis studi dakwah Terapan ya, Majelis Studi Dakwah Terapan Center menyelenggarakan ya, mengulas dan mengkaji materi-materi kajian, yaitu materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Sudah banyak materi-materi yang saya upload ya. Silahkan berkunjung ke channel Ustadz Arifin Purba Official. Silahkan berkunjung ya. Silahkan berkunjung ke Ustadz Arifin Purba Official. Oke. Silahkan, tapi jangan lupa subscribe, like and share ya. Jangan lupa subscribe, like and share. Baik, nah kemudian seperti biasa, ini pesantren virtual Pondok Salat ini kita sudah berjalan setahun kurang lebih ya. Sudah berjalan setahun. Nah, setiap Sabtu malam Ahad, dan ini tingkat pemantapan 1. Insya Allah ke depan nanti mohon doanya kita dirikan pesantren faktual. Kita menginap insya Allah, mohon doanya. Oke, ini tema besar kita masih tentang menggapai sholat khusyuk. Sebelum sholat, pada saat sholat, dan setelah sholat. Kita masih di sebelum sholat dan masih pada iman. Nah, kenapa pentingnya iman ini? Karena kalau tidak memiliki iman yang benar, iman yang kuat, iman yang lurus, itu nggak mungkin khusyuk, nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Oke, makanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bisabri wassalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan menegakkan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Jadi orang yang khusyuk itu orang yang punya keyakinan, orang yang punya keimanan, orang yang punya tauhid, betul-betul dia yakin akan bertemu dengan Allah, akan kembali kepada Allah. Nah itu, jadi yang seperti itulah yang bisa khusyuk itu sholat. Allah kasih hadiah khusyuk. Nah makanya tema kita itu adalah, sekarang ini kita lanjutan 10 tanda kiamat besar bagian ketiga. Oke ya. Baik. Nah rukun iman itu kan ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul. Nah ini semua sudah kita kaji. Nah sekarang kita iman kepada hari akhir. Nanti baru iman kepada takdir baik, takdir buruk, semua berasal dari Allah. Ini harus kita betul-betul kuasai, kita betul-betul yakini, baru nanti imannya benar, sholatnya bisa khusyuk. Ya kenapa? Karena begini, arkanuddin, rukun agama itu ada 4. Ya. Rukun agama ada 4. Ini hadis Muslim. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan,
alamatul zaman atau alamatul sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Al-Islam turunan itu lahir ilmu fikih, ilmu cara ibadah, ilmu membicarakan pahala, surga, dosa, dan seterusnya, neraka. Itu ilmu fikih, ya. Disebut dengan ilmu kulit, ilmu luar. Tuh. Nah, kemudian al-iman itu lahirlah nanti ilmu akidah, ilmu tauhid. Nah, itu ilmu mengenal Allah, sayang kepada Allah, ya, cinta kepada Allah, dan seterusnya. Nah, itu namanya ilmu isi. Jadi kalau kita ahli fikih, bagus fikihnya, tapi nggak ada isinya, itu percuma ibadahnya. Nggak bisa khusyuk dia. Tambah lagi satu lagi, al-ihsan. Nah, ilmu ihsan, yaitu ilmu kesadaran sedang diawasi oleh Allah. Nah, itu namanya ilmu rasa. Jadi ada kulit, ada isi, ada rasa. Kemudian digabung menjadi, ya, kulit membungkus isi dan isi mengandung rasa. Semua ibadah ke sini larinya. Ya, salat ada salat secara kulit, itulah ilmu fikih salat. Nah, tetapi nanti harus ada isinya. Dia mengerti akidah, iman, tauhid, mengenal Allah. Dia sayang Allah, dia cinta Allah karena Allah itu yang disembah. Nah, kemudian dalam menyembah itu ada kesadaran, merasa diawasi oleh Allah. Itulah rasa. Makanya kulit membungkus isi, isi mengandung rasa. Baru bisa khusyuk. Semua salat begitu, puasa, umroh, haji harus memahami ini. Kalau enggak, kata Nabi, betapa banyak orang yang puasa Ramadan tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali sekedar lapar dan haus. Karena dia dalam beribadah nggak paham pola ini. Nah, ini yang akan kita dalami terus ke depan, ya. Sekarang kita belajar ilmu isi dulu, baru nanti kita kembali kepada ilmu kulit. Nanti kita kembali ilmu rasa. Begitu terus, yang penting kita kaji semua. Oke, taib. Nah, analoginya seperti kulit durian, ada isinya. Oh, ada kulit durian, ada isinya. Tapi ada juga itu kulitnya bagus, isinya nggak ada. Apalagi rasanya. Misalnya ada durian, bagus kulitnya. Begitu diangkat ringan, ya duren-durenan namanya. Duren bohong-bohongan. Nah, itu banyak orang begitu, ibadahnya bagus luarnya, rajin banget ibadahnya, puasanya, hajinya, umrohnya, tapi kosong, nggak ada isinya. Makanya dia sholatnya itu STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, itu karena dia sholat luarnya bagus, rajin, tapi nggak ada isinya, nggak ada akidah, iman, tauhidnya itu nggak ada, kosong dia. Nah, maka percuma, apalagi rasanya. Tapi nanti ada buah itu kulitnya bagus, wangi, begitu dibuka warna durennya putih, pucat. Ada juga yang seperti itu. Begitu dimakan nggak enak rasanya. Tapi kalau kulitnya bagus, dibuka warnanya kuning duriannya, terus dicobain lah pula dirasa, enak. Nah, itu kalau bisa begitulah kita beribadah. Ibadahnya bagus luarnya, tumakninahnya, bacaannya rapi, rajin. Nah, dia ada isinya. Dia paham akidah, dia paham iman, tauhid, mengenal Allah, sayang Allah, cinta Allah. Oh, itu cakep tuh. Nah, kesana nanti endingnya. Baru nanti ada rasanya dia. Rasanya ada, ibadahnya dia rasakan. Makanya kata Nabi itu ada dua kebahagiaan bagi orang yang puasa. Pertama saat berbuka puasa. Yang kedua nanti saat bertemu Allah di akhirat. Itu. Bagaimana dia bisa merasakan nikmatnya buka puasa itu kalau dia puasa itu nggak ada isinya dia. Puasanya zohirnya kulitnya bagus, tapi nggak ada isinya. Nah, itu. Ini yang harus kita perdalam ke depan, ya. Makanya kok kita ngaji pesantren sholat ini kok tentang akidah sih? Itu isi. Isinya kita kaji dulu. Kalau kulitnya nanti menyusul insya Allah. Isinya ini kita benahin. Oke, ya. Nah, oleh karena itu ya kita masih pada 10 tanda kiamat besar, ya. 10 tanda besar sebelum terjadinya kiamat total. Nah, ini kita lanjutan ini ya. Ini kata Nabi 10 tanda kiamat besar itu ibarat mutiara yang diikat pakai benang. Ini hadisnya, ini terjemahannya.
Dari Abdullah bin Amr berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kiamat yang besar 10 itu bagaikan mutiara yang terangkai di dalam seetas benang. Jika benang itu putus, maka sebagiannya akan mengikuti sebagian yang lainnya atau keluar. Putus benangnya, keluar satu-satu. Nah, analoginya begini. Nih, ini analogi ya. Dikelilingin benang itu dari 1 kabut, dajjal terus sampai 10 itu diikat pakai benang. Lalu kita ambil gunting, kita potong dia, potong. Benangnya putus itu. Nah, maka begitu sudah putus, keluarlah kabut. Ya, muncullah dajjal. Karena udah putus benangnya. Keluar binatang melata. Kemudian matahari terbit dari barat. Terus turun Nabi Isa. Nah, ini yang terakhir kemarin. Yang terakhir. Nah, kita lanjutkan dari 6 sampai 10. Yaitu Ya'juj Ma'juj muncul. Penenggelaman di timur. Penenggelaman di barat, ambles maksudnya. Penenggelaman di Arab Saudi, ada ambles bumi itu masuk ke dalam. Dan yang terakhir, keluar api dari Yaman. Setelah 10 itu keluar semua, maka terjadilah kiamat kubro, kiamat total. Begitu dalam hadis disebutkan. Nah, ini bukan nakut-nakuti, supaya keimanan kita kepada hari akhirat, kita kembali kepada Allah itu semakin mantap, sehingga khusyuk kita itu akan muncul dia. Baik. Nah, ini tentang hadis 10 tanda kiamat itu ya, yang sudah kita kaji kemarin. Suatu ketika Nabi menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Beliau bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan ini? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat, kata sahabat. Beliau bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Beliau menyebut dukhon atau kabut, dajjal, dabbah, binatang atau binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam. Itu sudah kita bahas. Kemudian akan datang ini Ya'juj dan Ma'juj. 3 longsor, longsor di timur, longsor di barat, longsor di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka di padang yang luas. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yuk kita lihat. Sekarang kita yang ke-6 ini. 1 sampai 5 sudah. Nanti silakan lagi dilihat di YouTube, di channel yang sudah saya upload ya. Yang ke-6 adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini mungkin sudah ada yang sudah pernah dengar. Sekarang kita kaji. Ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya dzal qarnain inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ard. Fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Artinya, mereka berkata, hai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuatkan dinding antara kami dengan mereka? Surah Al-Kahfi ayat 94. Jadi Ya'juj Ma'juj itu disebutkan dalam Al-Quran ini. Di zaman Nabi Dzulqarnain udah ada dia. Jadi Ya'juj Ma'juj ini adalah manusia setengah siluman dia. Dia manusia tapi dia siluman. Ya, nggak bisa dibunuh dia waktu itu. Orang pada takut semua karena dia makan orang. Makan binatang, makan orang. Akhirnya rakyat ketika itu minta tolong kepada Nabi Dzulqarnain, tolong dong lindungin kami bayar apapun yang kau minta kami bayar, begitu. Nah, akhirnya ditutuplah Nabi Dzulqarnain itu di dalam sebuah lembah. Lembah sana, lembah sini ditutup pakai besi, di atas ditutup sampai itu mereka itu di dalam. Nah, mereka di dalam ngapain? Ternyata itu disebut menurut riwayat, mereka bikin lubang itu di dalam. Bikin lubang, mereka hidup di dalam, nggak bisa keluar. Jadi dari dalam bumi itu mereka bikin terowongan sampai ke gunung-gunung berapi di muka bumi ini. Ya, mereka itu menyambung itu. Jadi hidup udah banyak sekali mereka di dalam. Banyak sekali mereka itu di dalam.
Nah, itu ya. Kemudian pembangunan tembok Zulkarnain, ya. Raja Zulkarnain membangun tembok ini untuk mencegah Ya'juj dan Ma'juj keluar dan agar jangan mengganggu kehidupan di luar wilayah mereka. Dikurung, ya, dengan tembok itu. Tembok ini terbuat dari campuran besi dan tembaga yang sangat kuat. Kemudian, lokasi pasti tembok ini tidak diketahui dan masih menjadi misteri. Beberapa pendapat ahli menunjuk pada wilayah pegunungan Kaukasus, yaitu di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, terutama di celah Darial yang sempit di negara Georgia. Pendapat lain menyebutkan lokasinya di sekitar Kaukasus, Armenia, atau bahkan di daerah antara Samarkand dan India. Jadi berbeda pendapat para pakar tentang di mana posisi tembok Zulkarnain ini. Baik, menurut Al-Quran, tembok ini tidak akan bertahan selama-lamanya dan akan hancur saat tiba janji Allah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa tembok ini telah retak dan akan terbuka, sehingga Ya'juj dan Ma'juj akan keluar untuk membuat kerusakan di dunia. Dalam sebuah hadis waktu itu, Nabi mengatakan, bertakwa kalian kepada Allah. Ketahuilah, hati-hatilah bahwa lubang tembok Ya'juj Ma'juj sudah segini lubangnya. Kata Nabi, sudah segini. Ya. Jadi tiap hari mereka itu memukul tembok. Nah, udah berlubang sedikit, udah. Besok kita lanjutkan. Besoknya lagi mereka datang udah hilang lubangnya, dipukul lagi. Nah, sampai satu saat mereka itu terucap dari pemimpinnya, sudah istirahat, besok kita insya Allah lanjutkan. Pakai insya Allah, akhirnya lubangnya tetap segitu. Ditambah lagi, makin membesar. Itu sejak zaman Nabi itu. Nah, inilah kira-kira ya tembok Ya'juj dan Ma'juj itu, ya, yang dibangun oleh Nabi Zulkarnain. Nah, ada yang mengatakan di Armenia. Nah, ini ya, jadi masih diperselisihkan tentang keberadaan tembok Nabi Zulkarnain itu yang menutup Ya'juj Ma'juj. Tapi yang jelas ayatnya jelas, hadisnya juga banyak. Nah, kemudian Allah lanjutkan, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka pun turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Nah, itu. Seluruh tempat yang tinggi maksudnya gunung-gunung. Jadi tersambung dari gunung ke gunung di bawah bumi itu. Sampai nanti dibukakan, futihat. Artinya Allah yang buka, bukan mereka. Mereka nggak bakal bisa walaupun mereka usaha. Tapi tiba saatnya nanti menjelang kiamat itu dibukakan oleh Allah. Maka mereka keluar kayak semut itu, banyak keluar dari atas kayak semut, membaur langsung. Ketemu air diisap habis, ketemu pohon-pohon dimakan habis, sampai begitu. Nah, jadi mereka ini betul-betul kanibal, manusia setengah siluman. Manusia mereka, tapi udah kayak siluman. Nah, itu ya. Jadi sampai nanti dibukakan, saatnya tiba dibukakan oleh Allah. Keluar mereka. Keluar pertama di sana, nanti tersambung itu di seluruh muka bumi. Baik. Nah, kemudian tembok Ya'juj dan Ma'juj ini adalah tembok yang kokoh yang dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj, dua suku yang suka membuat kerusakan hingga datangnya hari kiamat. Tadinya suku manusia, ya, tapi karena mereka itu bersekutu dengan jin, jadi siluman mereka. Manusia setengah siluman. Tembok ini tidak memiliki lokasi pasti yang diketahui, tetapi beberapa pendapat mengarah ke daerah pegunungan Kaukasus di antara Armenia dan Georgia berdasarkan penelitian Al-Quran dan hadis serta penemuan arkeologis dan geologis di wilayah tersebut. Nah, kita tunggu aja nanti beritanya. Baik.
Siapakah Ya'juj dan Ma'juj itu? Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku keturunan Yafis, putra Nabi Nuh alaihissalam, yang memiliki sifat beringas, rakus, dan suka merusak. Kemunculan mereka di akhir zaman adalah salah satu tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro. Nah, disebutkan dalam hadis An Abdullah bin Mas'ud qala lamma kana lailata usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara khuruj dajjal qala fa anzilu fa aqataluhu fayarji'un nasu ila biladihim fayastaqbiluhum Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun fala yamurruna bima'in illa syaribuhu wala bi syai'in illa afsaduhu fayaj'aruna ila Allahi fa ad'ullaha ayyumitahum fatantunu al-ardu min rihihim fayaj'aruna ila Allahi fa'ada'ullaha fayursilus samaa bil ma'i fayahmiluhum fayulqihim fil barri. Yang artinya ini, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, ketika Rasulullah SAW diisra dan dimi'ratkan pada malam mi'raj itu, setelah itu Isa menyambut tentang munculnya Dajjal. Ini cerita Nabi setelah pulang Isra Mi'raj kepada sahabat. Jadi kata Nabi, setelah itu nanti Isa menyebutkan tentang munculnya Dajjal. Setelah menyebutkan Nabi Isa, Rasulullah menyebutkan munculnya Dajjal. Nah, dia berkata, kemudian saya turun dan berhasil membunuh Dajjal, sehingga kebanyakan manusia kembali ke negaranya masing-masing. Nah, ini ketika terjadi perang dunia ketiga yang dipimpin oleh Imam Ahmadi, berperang dengan Dajjal, turun Nabi Isa, Dajjal pun mati. Nah, akhirnya para tentara itu pulang ke negeri masing-masing. Ternyata dalam perjalanan itu mereka bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi setelah Dajjal mati, muncul lagi masalah baru, yaitu Ya'juj dan Ma'juj keluar dari tempat-tempat yang tinggi tadi. Dan mereka Ya'juj Ma'juj itu turun dengan cepat dari tempat yang tinggi. Nah, dari gunung-gunung itu keluar. Mereka tidak melintasi mata air atau sungai, melainkan akan meminumnya habis airnya. Sekali minum habis karena banyaknya mereka. Dan tidak pula melintas sesuatu, melainkan mereka akan membuat kerusakan di sana. Maka kata Nabi Isa, saya memohon kepada Allah. Mengangkat tangan Nabi Isa, dengan mengangkat tangan suaranya supaya mereka dibinasakan. Ya Allah, binasakanlah mereka. Ya Allah, hancurkan mereka, Ya'juj Ma'juj itu. Lantas bumi pun berbau busuk karena mereka pada mati. Mereka mati semua. Allah datangkan virus lebih dahsyat daripada virus corona. Kalau corona mungkin masih ya kopat kapit waktu itu ya. Itu cuman berita ya. Ini nanti betul-betul virus membunuh semua karena nggak ada senjata lagi. Nabi Isa pun nggak mampu membunuhnya. Cuma doa aja Nabi Isa kepada Allah. Maka menyebarlah bau busuk di muka bumi karena bangkai Ya'juj Ma'juj itu. Di halaman rumah, di belakang rumah, di jalanan banyak, di got-got banyak mereka mati semua. Lalu Nabi Isa pun berdoa lagi kepada Allah. Maka saya memohon kepada Allah dengan penuh harap, mengangkat suara, Ya Allah, turunkanlah hujan. Lantas Allah menurunkan hujan, ya, menurunkan hujan dan membawa bangkai-bangkai itu dan melemparkan bangkai itu ke dalam lautan. Turun hujan, dibawa oleh air itu semua, ya, dibawa oleh air semua bangkai-bangkai itu. Nah, begitulah. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi akhirnya Ya'juj Ma'juj itu pun mati dengan doa Nabi Isa, Allah turunkan virus. Nah, kemudian bangkai-bangkai itu dengan hujan disiram semua, hilang semua, kebawa oleh air ke tengah-tengah lautan sana. Oke, baik. Nah, kemudian yang terjadi apa? Rasa aman dan rasa nyaman. Ini di masa Nabi Isa dan Imam Al-Mahdi. Jadi mati sudah Dajjal, musnah sudah Ya'juj Ma'juj, maka selama 9 tahun bumi ini dalam keadaan aman dan nyaman. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ayyanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan fayaksiras saliba wa yaqtulal khinzira wa yad'al jizyata wa yafidal malu hatta la yaqbaluhu ahadun hatta takuna sajdatu al-wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Thumma yaqul Abu Hurairah wa qara'u in syi'tum wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Ini tafsirnya di bawahnya itu adalah surah An-Nisa 115. Baik, artinya begini. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, diprediksikan segera akan turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan jizyah, dan harta benda akan banyak tersebar sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah karena kaya semua. Hingga pada masa itu satu kali sujud lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah firman Allah jika kamu mau, dan tidak ada satupun dari ahli kitab kecuali pasti akan beriman kepadanya Isa alaihissalam sebelum kematiannya. Dan pada hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Ini surah An-Nisa. Nah, jadi nanti kondisinya begitu. Semua orang Kristen itu masuk Islam. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang tidak mau masuk Islam diperangi. Maka mereka itu mau nggak mau masuk Islam. Begitu sudah masuk Islam, semuanya dalam keadaan kaya, sehingga sulit mencari orang yang mau menerima sedekah. Sulit, kenapa? Tolong dong terima sedekah saya ini supaya saya dapat pahala. Apa kata orang? Enggak, aku pun juga banyak itu emas di rumah saya berkarung-karung katanya. Sulit mencari orang yang mau menerima sedekah zaman itu nanti. Nah, sekarang sulit mencari orang yang mau bersedekah, yang menerima banyak. Nah, itu masalahnya. Yang menerima banyak. Nah, kemudian pada saat itu satu kali sujud lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, jadi cintanya sujud, cintanya ibadah luar biasa. Nah, mereka lebih senang sujud daripada dikasih harta. Ibadah kepada Allah. Nah, ini nanti saatnya itu tiba. Sekarang mah orang masih santai-santai. Yang penting kita sudah tahu ilmunya ini. Nah, sekarang kita amalkan itu, bahwa ngaji ini, ibadah ini lebih baik daripada dunia seisinya. Oke ya. Nanti dalam keadaan nyaman, istilahnya itu remah gerpah, loh jenawi. Nah, itu tuh nyaman nanti ketika itu. Iya, tenang, sejuk. Nah, kenapa? Karena manusia tinggal sedikit, banyak yang dimakan Ya'juj Ma'juj, banyak yang terbunuh dalam peperangan, apalagi laki-laki. Nanti ketika itu satu laki-laki menikah dengan 50 perempuan. Ketika itu ya, satu laki-laki 50 perempuan. Kalau sekarang katanya perbandingan baru 1:3 atau 1:4 sekarang. Ada yang mengatakan 1:10 di muka bumi ini. Tapi nanti saat itu 1:50 karena laki-laki banyak yang mati. Oke, nah sekarang itu yang ke-6 ya sudah ya, Ya'juj Ma'juj. Sekarang yang ke-7, 8, 9. Ini berurutan ini. Berurutan dia. Disebutkan dalam hadis, wa salasata khusufin khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arabi. Dan akan terjadi nanti 3 longsor atau penenggelaman perut bumi, yaitu longsor di timur, longsor di barat, dan longsor di jazirah Arab. Ini hadis Muslim. Ada sebelumnya, ada setelahnya. Ini tengah-tengah hadisnya ini. Dan nanti akan terjadi menjelang kiamat kubro itu 3 longsor, 3 ambles dalam radius lebar. Nah, ini analoginya ini ya. Ini peta bumi nih. Timur sebelah kanan, tengah sebagian tengah, kiri sebelah barat, belahan bumi ya. Nah, kata Nabi tadi nanti ada tenggelam di timur, tenggelam di barat, dan tenggelam di jazirah Arab di tengah. Nih, ini kita lihat timur. Nah, ternyata timur itu ada nanti di wilayah Indonesia dia. Ada yang mengatakan begitu. Dan udah Allah persiapkan. Nah, nanti yang di barat itu daerah Jerman dan sekitarnya sana.
Kemudian yang daerah Jazirah Arab itu nanti yang di tengah-tengah ini. Nah, longsornya bagaimana? Kita lihat. Lokasi yang timur itu adalah lokasi lumpur lapindo. Ada yang mengatakan itu. Itu lumpur lapindo itu bawahnya sudah gerowong itu. Sampai sekarang masih keluar itu lumpur. Karena gas itu panas dia membakar lumpur itu karena ada udara masuk. Ya. Itu saya dulu ceramah di Kalimantan. Kemudian di Viko. Viko itu adalah pertambangan ya, pertambangan pemerintah atau swasta itu. Viko di Amerika di Kalimantan Timur. Nah, saya ada jamaah setelah itu saya ngobrol-ngobrol. Jamaah itu kebetulan pernah kerja di konstruksi lumpur lapindo ini. Nah, kerja di sana dia cerita lah, ini maaf Ustadz katanya. Tolong ini berita ini jangan disebar dulu ya. Saya pelaku di sana, saya termasuk salah seorang di sana itu. Tapi saya nggak setuju dengan itu. Jadi di Lapindo itu, PT Lapindo itu di bawah itu banyak di situ gas alam. Tapi di perkampungan satu kecamatan atau satu kabupaten itu mereka mau dibayar disuruh pindah nggak mau mereka. Akhirnya mereka ini Lapindo ini punya lahan di samping berdekatan dengan wilayah itu. Maka ditusuklah itu miring begini. Harusnya kan begini. Kalau dari atas ke bawah dia aman itu nusuknya, ngebornya. Ini ngebornya miring. Sudahlah miring begitu. Ininya bahan paralonnya ini, pipanya ini enggak tidak bagus kualitasnya. Kualitasnya tipis dan mudah kebakar. Dia kedorong sama gasnya itu meleleh. Udah. Semenjak itulah akhirnya terus dia bolong akhirnya itu sampai sekarang itu. Jadi itu di bawah itu sudah gorowong. Nanti kalau terjadi gempa sedikit di Pulau Jawa ini, patah Pulau Jawa ini, ambles ke dalam, langsung airnya naik, udah selesai Pulau Jawa, bahkan sampai ke yang lain. Jadi sepertinya Allah siapkan itu sudah lumpur lapindo itu di daerah timur akan terjadi ambles. Nah, begitu juga di barat sana, lokasi penambangan batu bara di Jerman sana dan seterusnya. Nanti bakal ambles itu. Nah, kemudian di Arab Saudi juga. Di situlah satu tempat antara Mekah dan Madinah. Jadi nanti ketika Al-Mahdi itu dari Madinah menuju ke Mekah dikejar oleh anak buahnya Dajjal, itu kemudian yang mengejar ini akhirnya ambles. Masuk dia ke dalam, satu yang selamat ini kemudian mengabarkan kepada yang lain, Al-Mahdi sudah berangkat ke Mekah. Nah, itulah kemudian nanti Al-Mahdi itu menjadi imam di Masjidil Haram yang sebagaimana sudah saya sampaikan pada pengajian sebelumnya. Nah, jadi ini hadis tadi Nabi ya, di timur ada ambles, di barat ada ambles, di Jazirah Arab ada ambles. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Nah, kemudian barulah kita lihat tanda besar kiamat yang ke-10. Di sini tadi yang umur umat Nabi Muhammad. Yang terakhir, keluarnya angin lembut. Ini yang pertama yang membunuh orang-orang beriman. Anin Nu'man ibni Salim sami'tu Ya'quba ibni Asim ibni Urwah ibni Mas'ud thumma yursilullahu rihan baridatan min qabli syami fala yabqa ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min imanin illa qabadathu hatta law anna ahadahum kana fi kabid jabalin ladakhalat alaihi. Artinya, dari Nu'man bin Salim, saya mendengar Ya'qub bin Asim bin Urwah bin Mas'ud telah berkata. Jadi katanya Rasulullah bersabda begini, kemudian Allah Ta'ala akan menghembuskan angin dingin yang datang dari arah negeri Syam. Tidak ada seorang pun yang dalam kalbunya terdapat sebiji sawi keimanan kecuali dia pasti akan mengambil nyawanya, mewafatkannya.
hingga jika ada di antara mereka manusia itu bersembunyi di perut gunung, niscaya angin itu akan mendatanginya. Ini angin lembut. Ada aja sedikit orang punya keimanan, memang waktu itu udah gak ada sholat, tapi ada iman kepada Allah, itu pasti mati. Kenapa? Karena ya Allah tidak izinkan orang beriman itu mengalami kiamat kubro, kiamat total. Allah gak izinkan. Jadi nanti yang mengalami kiamat itu hanya orang-orang kafir. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang mengalami goncangan itu hanya orang kafir yang gak ada iman. Kalau masih ada satu orang beriman di muka bumi ini, gak akan kiamat dunia ini. Makanya caranya Allah kirimkan angin lembut ini. Jadi angin ini kayak gas gitu, kayak wedus gembel lah mungkin. Jalan dia. Begitu ketemu orang beriman, dihirup sama, meninggal orang itu langsung. Meninggal langsung. Nah itu, ini luar biasa dahsyatnya angin ini. Nah itu, disitulah umat Nabi Muhammad itu mati semua. Di situ, waktu angin lembut itu membunuh umat Nabi Muhammad yang beriman. Yang lainnya akhirnya, yang kafir-kafir itu mati semua. Yang hidup semua. Yang meninggal itu orang-orang yang beriman. Karena nanti hanya orang kafir yang merasakan kiamat itu dahsyat. Oke, ini angin lembut dari Yaman. Lembut sekali dia. Selembut sutra. Ya. Nah, kemudian angin itu dihirup oleh orang beriman, maka orang beriman pun bergelimpangan walaupun dia sembunyi di dalam goa, dalam perut bumi, datang itu angin. Kata Nabi, datang membunuh orang itu. Nah, kemudian setelah itu baru dikeluarkan api dari Yaman lagi. Nah, dari api dari Yaman ya. An Hudzaifata ibni Asidin al-Ghifari. Kemudian wa akhiru dzalika takhruju narun minal yamani min qa'ri adanin tasukun nasa ilal mahsyari. Dari Hudzaifah bin Sa'id al-Ghifari, bin Asid al-Ghifari. Dan tanda-tanda terakhir 10 besar tanda kiamat itu adalah keluarnya api dari negeri Yaman, dari dasar tanah Aden yang akan menggiring manusia menuju mahsyar, lapangan luas. Siapa yang digiring? Orang kafir. Orang beriman udah mati tadi. Ya, umat Nabi Muhammad yang beriman itu sudah mati dengan angin lembut. Tinggallah orang-orang kafir. Tinggal orang-orang kafir. Mereka digiring oleh api. Jadi api itu jalan. Aneh api itu jalan. Mengejar. Kalau nggak jalan dia kebakar. Makanya lari orang ini bekerja. Lari kemana? Ke lapangan luas. Untuk apa? Nah, di situ nanti Allah guncangkan, Allah hancurkan bumi ini. Idza zulzilatil ardu itu. Oke ya. Jadi api itu sudah ada sekarang. Itu sudah banyak yang melihat. Ya. Nanti akan muncul udah ada apinya. Sudah disiapkan oleh Allah. Tuh, nanti dia akan keluar dari sana itu. Telah muncul api dari Yaman. Ya, dari perburuan nanti dia muncul keluar begitu. Dan banyak dia ada beberapa kelompok gitu jalan. Tuh, sudah disiapkan oleh Allah. Nah, jadi ini semua adalah tanabuknya Nabi kita Muhammad SAW. Prediksinya Nabi atas bimbingan wahyu. Nah, ilustrasi ini umat Nabi Muhammad ya. Kita lihat di sini ya ilustrasinya ya. Jadi umur umat Yahudi itu 2000 tahun. Umur umat Yahudi ya 2000 tahun itu. Dari sejak zaman Nabi Yakub punya anak itu, yang 12 itu. Ya. Termasuk nanti di sana itu adalah keturunan Yahudi. Itu 2000 tahun umurnya, umur umat Yahudi. Sampai Nabi Isa diutus 2000 tahun. Antara Nabi Musa sampai Nabi Isa. Itu 2000 tahun. Nah kemudian umur umat Nasrani dari Nabi Isa diutus sampai Nabi kita Muhammad SAW itu 500 tahun. Kurang lebih. Makanya Nabi lahir 571 Masehi. Sekitar segitu umur umat Nabi umat Nasrani, kaum Nasrani 500 tahun. Nah, kemudian umur umat Islam kata Nabi adalah umur umat Yahudi 2000 tahun dikurang dengan umur umat Nasrani, Kristen 500 tahun.
maka umur umatku, kata Nabi, dari aku diutus sampai nanti angin lembut itu tadi, angin lembut itu 1500 tahun. Semenjak diutusnya Nabi sampai angin lembut tadi. Ya, angin lembut yang membunuh, yang mematikan semua umat muslim, umat beriman. Itu 1500 tahun. Tahunnya tahun Hijriah. Nah, sehingga kalau kita hitung, saat ini adalah 1447 Hijriah. Dikurang 1500. Ya. 1500 tahun yang lalu. Jadi kira-kira cuman 53 tahun ke depan. 53 tahun ke depan menuju datangnya angin lembut. Nah, coba bayangkan itu. Jadi dari 10 tanda kiamat besar itu, angin lembut itu sama api dari Yaman itu adalah yang terakhir dia. Nah, yang terakhir 10 tanda kiamat besar. Angin lembut sama api dari Yaman. Angin lembut dari Yaman juga. Api dari Yaman juga. Nah, sekarang 1447. Sementara umur umat Nabi Muhammad itu 1500 tahun dari Nabi utus sampai angin lembut. 1500 dikurang 1447, 53 tahun ke depan. Berarti Dajjal itu munculnya ke depan lagi, mundur, bisa 40 tahun ke depan, bisa 30 tahun ke depan. Nah, begitu juga Nabi Isa. Begitu juga Dukhon. Nah, Dukhon itu, kabut kemarau panjang itu lebih cepat lagi dia ke depan ini. Nah, jadi apalagi yang harus kita lakukan kalau nggak kita siap-siap diri kita? Ya, kita jaga diri kita, keluarga kita, kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan cara kita ikut pengajian, mendalami agama ini. Kalau nggak, ini oke lah, misalnya anak kita nggak ngalamin, tapi anak kita misalnya, ada orang anak lahir sekarang, berarti nanti dia umur 53 itu. Umur 53 ketemu angin lembut. Kalau sekarang ada orang yang lahir. Nah, kalau ada lahir sekarang, umur berapa dia ketemu Dajjal nanti? Umur berapa dia ketemu dengan Ya'juj Ma'juj nanti? Kalau kita mungkin nggak ketemu. Sekarang misalnya umur kita ini ada 60 atau 50. 50 tambah 53, 103. Nah, itu kan jauh itu. Tapi anak kita, cucu kita. Ini harus kita betul-betul ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Nah, ini tersebar dalam hadis, ya. Ibnu Hajar juga Al-Asqalani menyimpulkan seperti ini. Ya, dan banyak ulama lain. Walaupun ada yang menentang, ya biasa itu, pendapat itu ada menentang. Tapi kalau betul-betul terjadi, ini yang mengerikan. Nah, oleh karena itu, ayo sama-sama mulai sekarang kita lebih mendalami lagi agama ini, kita perbaiki ibadah kita, keimanan kita, akidah kita, tauhid kita, dan hubungan kita tingkatkan semuanya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan keluarga kita semua. Oke, taib. Insya Allah nanti bersambung kiamat total. Akan datang kita mengkaji tentang kiamat total. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu nanti. Trompet sangkakala ditiupkan 3 kali, 2 kali di muka bumi, 1 kali nanti di padang mahsyar. Nah, bagaimana penjelasannya? Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup lebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.